apa sih yang dilakukan Republik ini? Yang pertama adalah kita mulai dari kebijakan. Nah ini anak-anakku sekalian, apa yang diuraikan tadi beliau-beliau hebat. Sebenarnya tidak penting saya ulang lagi. Pertama kebijakan. Kebijakan sektor pertanian tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri, 16 impres yang keluar. Impres 6 ini untuk kepentingan, ini aku hafal datanya, 16 impres yang keluar. Salah satu impres yang pamungkas adalah pupuk. Pupuk dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur, 514 bupati baru bisa sampai ke petani. Tadi Pak Saididu sampaikan itu revolusioner. Ini datanya. Ini muter nih 145. Kita lihat ini datanya. Tolong di kamera ya, diarahkan sini. Ini datanya 145 regulasi yang mengatur. Itu 12 menteri kementerian tanda tangan. 38 gubernur, bupati tidak boleh. Dan ada di dalamnya yang mengganggu petani kita. Kalau satu kecamatan tidak memilih bupati yang terpilih, itu fatal. Pupuknya tidak ke sana. Yang memilih, yang dikirim banyak, yang tidak memilih sedikit. Ini ekses dari kebijakan. Nah ini, sekarang ini dari Menteri Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Hanya 3 langkah. Sudah 3 langkah, murah tersedia turun 20%. Hebat nggak presiden kita? Dan kami, ini tadi Pak Sedidu sampaikan. Mafia. Mafia banyak, titik. Aku sudah tindak. Aku sudah tindak. Ini mafianya nih. 76 tersangka. Orang kan tanya, mana yang tersangka? Itu 76. Kalau mau, datang ke penjara. Ketemu di sana. Nanti saya mana mafianya? Ini mafianya. Pengecer aku cabut izinnya 2231. Kemarin ada mahasiswa yang melapor 2, suruh cabut. Dari mana? NTB kemarin. Enggak ada ruang yang mafia kecil, mafia besar. Ini harus dibersihkan. Lucu kan negeri kita, ada tadi minyak goreng. Kita terbesar dunia. Berarti ada mafia. Oke. Kemudian angka-angka. Betul, Pak Saididu memang bagaimana? Beliau sudah hafal-hafal mati. Puluhan tahun itu di BUMN. Memimpin di seluruh Indonesia. Angka-angka dulu berbeda. Sekarang enggak. Yang keluarkan BPS. Apa kata BPS? Benar Bu? Enggak lagi kami keluarkan. Mau mengatakan swasembada tidak, bukan urusanku. Kami berproduksi. BPS keluarkan bahwa produksi kita naik 34 dari 30, 4 juta ton. Kemudian FAO, ini datanya, ini sorot. Tolong kamera jangan disorot saya. Ini sorot, ini ditanyakan netizen. Dikira palsu nih. Ini data dari BPS. Iya Bu, benar ya? Tolong Ibu jangan nganggu kalau, tapi ternyata Ibu nganggu. Berarti Ibu hebat. Yang tadi menarik, turun luas sawah, benar Bu, luas sawah 0,5. Produksi naik 12%. Penjelasannya itu tadi Bu. Memang sulit. Kalau kita tidak kuasai satu bidang, baru kita banyak komentar. Nah itu dosanya dicetak, dosa jariah. Itu ditanya nanti di akhirat itu. Bayangkan kalau 286 juta orang bertanya. Tapi yang susah adalah niat. Biar salah kalau niatnya baik itu katanya hukumannya masih bebas lah ya. Kembali, kemudian ini ya BPS, clear. Data yang kedua, FAO. Mengatakan 35. Kita 36. 34. Selisih sedikit. Dan Indonesia nomor 2 peningkatannya dunia setelah Brasil. Dan ini bukan kerja saya, kerja kita semua. Termasuk beliau-beliau nih. Ini data dari FAO. Kemudian dari Amerika. Ini United States Department of Agriculture. Itu 34. BPS, Amerika, FAO sama. Terus ada satu orang tiba-tiba baru ada, makanya dosennya kita undang. Kalau dosennya mengatakan benar, ya sudah selesai. Nah, ini semua ahli pertanian dunia ada di sini. Lah tiba-tiba ada yang datang berani menyalahkan. Udah.
Clear ya? Ini disorot. Nih. Dah. Bukan data pertanian. Oke. Faktual lapangan, seperti dikatakan Pak Sedi, ini aja lihat. Ini adalah gudangnya orang, disewa oleh Bulog karena sudah penuh gudangnya. Nggak usah kita diskusi data apa, ini disewa. Kepala gudang mana? Jangan Pak Dirut. Benar nggak disewa? Benar. Bukan diatur-atur. Disewa kan? Mana tadi Pak Lurah? Ada? Pak Camat? Nggak ada, sudah pulang. Ini kan disewa. Artinya gudangnya sudah penuh. Berikutnya, kalau ini tidak benar, itu di penjara. Nggak lagi di sidang, langsung masuk. Jalan tol. Tahu harganya semua 50 triliun, 60 triliun. 60 triliun ya kurang lebih. Seluruh Indonesia. Salah satu gudang ini ratusan miliar. Jadi itu. Kemudian berikutnya, kita cek langsung. Nggak ada rekomendasi impor keluar dari pertanian. Selesai. Kecuali kalau Prof. Ferdi yang keluarkan, nggak tahu lah. Tapi kayaknya tidak diterima itu negara lain kalau. Jadi selesai, oke? Kita bicara angka. Aku cek-cek tadi semua. Prof. Mangku, inflasi, harga, ini harga. Ini harga. Kenapa banyak beras? Harga tidak turun. Hukum ekonomi itu tidak berlaku. Kan berlaku supply demand. Supply-nya banyak, demand-nya kurang, harga turun kan? Itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia. Saya ulangi. Berlaku hukum pasar pangan di seluruh dunia kecuali Indonesia. Mau lihat? Produsen terbesar minyak goreng dunia adalah Indonesia. 60%, 58%. Kira-kira 60% sekarang. Itu kita yang produksi. Tetapi harganya pernah langka. Masih ingat? 2022. Nggak ada minyak goreng. Benar? Masih ada yang ingat? Tidak ada ya minyak goreng. Terus? Hukum ekonomi gimana? Tidak berlaku ya? Nggak ada kan? Nggak berlaku. Banyak minyak tapi kita yang ekspor ke negara lain ini unik-unik memang. Oke? Berarti gugurlah itu hukum pasar yang disampaikan sebagian pengamat. Oke.